Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 2-3 demikian. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Saudara-saudara sekalian, di hadapan mahkamah agama, karena orang-orang menuduhnya menghina bait Allah, Stefanus memulai pembelaannya dengan memaparkan penampakan Allah kepada Abraham ketika ia masih ada di Ur Kasdim, dan diulangi kembali ketika dia berada di Haran setelah ayah Abraham meninggal dunia, untuk menunjukkan bait Allah bukan satu-satunya tempat di mana Allah menyatakan diri kepada umatnya, sebab Allah itu Maha ada. Dia bebas untuk menyatakan diri kepada siapapun, di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja menurut kehendaknya, termasuk di tempat-tempat di mana orang masih menyembah berhala, seperti Ur Kasdim dan Haran. Tuhan juga tidak menjadi mulia oleh karena kemegahan bait Allah, sebab dia sendiri Maha Mulia. Memang di zaman Perjanjian Lama, bait Allah adalah simbol kehadiran Allah di tengah umatnya, dan kemegahannya menjadi simbol kemuliaan Allah. Tetapi simbol tersebut sudah digenapi dengan sempurna oleh Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung, sekaligus Anak Domba Allah yang dikorbankan untuk menebus manusia dari perbudakan dosa dan maut. Dan sejak itu, orang percaya adalah bait Allah. Paulus di dalam 1 Korintus 3, 16 dan 17 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu." Jadi, Stefanus sama sekali tidak menghina bait Allah. Dia hanya menunjukkan makna bait Allah yang sesungguhnya, yaitu simbol kehadiran dan kemuliaan Allah, bukan pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah jauh lebih mulia daripada kemuliaan bait Allah yang hanya bersifat sementara. Memperlakukan bait Allah sebagai Allah adalah penyembahan berhala. Demikian juga halnya dengan gedung gereja, salib, roti, anggur, liturgi, dan lain-lain. Semua itu bisa dipakai menjadi alat untuk menolong kita beribadah kepada Allah. Tetapi jika tanpa semua itu kita tidak bisa beribadah, maka sebenarnya kita tidak sedang menyembah Allah, melainkan menyembah simbol. Karena itu, mari kita melepaskan diri dari keterikatan terhadap apa atau siapapun, sehingga kita bisa menyembah Allah dengan benar. Kiranya Tuhan menolong kita, agar tidak ada seorang pun di antara kita yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Amin.